Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sekarupta Nugraeni, NIM 1803211000109 dari kelas penyuluhan pertanian C. Di sini saya akan menjelaskan paper programa kegiatan penyuluhan dengan judul Pendekatan Peran Penyuluh sebagai Diseminasi Akses Informasi dan Teknologi di Kecamatan Entikong, Sangau, Kalimantan Barat. Pemerataan pembangunan pertanian sangat dibutuhkan, salah satunya di daerah Entikong, Kalimantan Barat. Entikong adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Untuk melakukan pemerataan pembangunan pertanian, perlu adanya peran penyuluh. Dalam kegiatan penyuluhan, sangat diperlukan adanya program penyuluhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan. Identifikasi permasalahan. Isu permasalahan yang ada di lokasi penyuluhan yaitu yang pertama, produktivitas dan kualitas jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Entikong adalah jenis potsolik atau ultisol. Tanah ini termasuk dalam pertanian lahan kering dan memiliki kesuburan rendah. Yang kedua, alih fungsi lahan. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan permintaan akan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, baik untuk sektor perumahan ataupun pertambangan. Yang ketiga, minimnya infrastruktur dan fasilitas, di mana infrastruktur sendiri akan mempermudah dalam kegiatan penyaluran input ataupun penyaluran hasil panen. Dan untuk fasilitas sendiri, baik fasilitas pendidikan dan kesehatan, akan meningkatkan tingkat kinerja dari petani di Entikong. Yang keempat, potensi yang belum diberdayakan secara optimal. Sebagai daerah perbatasan, Entikong memiliki potensi untuk langsung menjual hasil pertaniannya yang diekspor ke negara tetangga. Kesenjangan dalam akses informasi dan penerapan teknologi atau pertanian yang dilakukan di Entikong masih berupa pertanian tradisional. Ketersediaan informasi dan teknologi di Entikong masih sangat minim. Hal ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk menentukan komoditas yang akan ditanam dan teknologi yang digunakan oleh petani. Diagram alur pada peran penyuluh sebagai diseminasi akses informasi dan penerapan perkembangan teknologi. Yang pertama, peran penyuluh. Ada diseminasi informasi, pemberian materi dan motivasi, perubahan perilaku petani, pendampingan teknis dan pemberian contoh. Selanjutnya, yang akan mempengaruhi adalah peningkatan akses informasi, teknologi, dan kelembagaan. Yang pertama ada pembuatan konten informasi, pengembangan sistem informasi, peningkatan dan kemudahan layanan kelembagaan, keaktifan kelembagaan, dan peningkatan penyuluhan yang akan berdampak pada akselerasi pertanian menuju modern, yaitu berupa bantuan sarana sumber informasi, bantuan sarana teknologi terbaru dan pelatihan teknologi, kunjungan dan studi banding, dan agripreneur yang akan berdampak pada petani berupa perubahan pola pikir dan perilaku, perubahan budidaya, peningkatan kemampuan teknik budidaya, dan pendapatan yang meningkat. Materi penyuluhan pertanian. Yang pertama, sumber informasi pertanian. Sumber informasi pertanian di daerah pedesaan berasal dari fasilitator, baik lembaga swadaya masyarakat ataupun petugas penyuluh pertanian. Salah satu sumber informasi pertanian yang berupa IT yaitu National Farming Website adalah sebuah website yang berisi informasi mengenai data dan informasi agribisnis dari proses hulu sampai hilir, termasuk sistem informasi pasar dan teknologi pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan akses petani. Namun, perlu peningkatan akses pertanian terhadap informasi teknologi pertanian, baik melalui siaran radio, telepon seluler, papan pengumuman desa, dan media personal sampai tingkat petani. Yang kedua,
Penguatan kelembagaan. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan berpola, serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang erat dengan kehidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas. Kelembagaan lokal berperan sebagai media forum penyaring informasi, inovator, pelaksana uji coba teknologi baru, sumber informasi terdekat, valid, dan mutakhir, serta penghubung dan pengembang jaringan komunikasi dengan stakeholder terkait. Yang ketiga, pelatihan soft skill dan hard skill. Strategi yang dapat mendukung peningkatan soft skill bagi petani di lapang dapat dilaksanakan dengan menyusun program komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan soft skill pelaku pembangunan pertanian melalui metode diskusi kelompok, presentasi dan identifikasi masalah, penentuan prioritas kebutuhan dan upaya pencapaiannya. Metode ini digunakan untuk mengasah komunikasi dan bekerja sama antara peserta pendampingan, sehingga dapat dibangun lingkungan yang mana pelaku pembangunan pertanian dapat bekerja dengan baik. Hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan teknis dalam kemampuan intelijen atau IQ yang berhubungan dengan pertanian, di mana pada penerapan lahan kering masam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan pertanian perlu adanya teknologi dalam pengolahan tanah ultisol, di mana pengembangan inovasi pengolahan kering masam yaitu dengan penggunaan teknologi pengayaan unsur P dan K, teknik pemberian kapur untuk mengatasi masalah tanah, dan keracunan aluminium. Teknologi konservasi tanah berupa sistem olah tanah konservasi, pemanfaatan mulsa, konservasi secara vegetatif, dan inovasi teknologi pengelolaan air yang mencakup teknik identifikasi potensi sumber daya air, teknik panen hujan, dan air permukaan, teknologi irigasi, serta teknologi konservasi air. Selanjutnya, pada rencana kegiatan penyuluhan. Pada kegiatan sumber informasi pertanian terdapat kegiatan forum group discussion mengenai sumber informasi pertanian yang dilaksanakan pada Januari 2021. Yang kedua, forum group discussion mengenai era revolusi industri 4.0 pada sektor informasi pertanian dilakukan pada Februari 2021. Yang ketiga, seminar dengan petani milenial yang telah mampu melaksanakan usaha tani menggunakan teknologi modern dengan pelaksanaan bulan Maret 2021 sampai bulan Juni 2021. Pemuatan informasi melalui siaran radio, telepon seluler, papan pengumuman desa, dan media personal dilaksanakan Februari hingga Desember 2021. Yang kedua, penguatan kelembagaan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembuatan kelompok tani, pertemuan rutin dengan kelembagaan yang dilaksanakan pada Januari hingga Desember 2021. Pelatihan pengurus kelompok dilaksanakan pada Januari 2021. Dan meningkatkan jumlah kemampuan dan keterampilan serta profesionalisme penyuluh pertanian yang dilakukan 2021, bantuan dukungan Alsintan dan peningkatan pinjaman modal dan asuransi yang dilakukan pada Januari 2021. Yang ketiga, pada kegiatan pelatihan soft skill dan hard skill, kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kekuasaan teknologi yang dilaksanakan pada Januari 2021, pelatihan teknologi prapanen, usaha tanam, dan pasca panen, serta peningkatan keterampilan petani dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman yang dilaksanakan pada Februari 2021.